Oke, kita kembali lagi di channel Kak Erni. Kali ini kita akan membahas tentang volume dan luas permukaan pada bangun ruang. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan belajar untuk mengetahui volume dan luas permukaan pada prisma, kubus, dan juga balok. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai ya. Pertama, kita akan membahas volume prisma. Pada dasarnya, prisma itu kan ada banyak ya, ada segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan sebagainya, tergantung alas dan tutupnya. Kemarin kita sudah bahas. Nah, untuk itu, cara penentuan volumenya secara global ya, atau secara dasarnya itu volume prisma diketahui dengan rumus luas alas kali tinggi. LA itu luas alas, T-nya itu tingginya tinggi prisma. Seperti itu. Luas alasnya itu tergantung nanti alasnya berbentuk apa ya. Jadi luas alasnya itu tergantung alas dan tutup dari prisma tersebut. Nah, rinciannya kita akan lanjut. Oke, yang pertama kita ke volume kubus. Tadi kan luas volume prisma itu kan secara umum diketahui luas alas kali tinggi. Nah, untuk kubus kan kita lihat luas alasnya kan berbentuk persegi, maka rumus luas persegi itu adalah rusuk kali rusuk atau R kali R. Nah, untuk tinggi kubus itu R juga atau rusuk juga, karena kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Maka volume kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk atau R pangkat 3. Untuk volume balok ya, luas alas kali tinggi sama ya. Luas alas pada balok itu kan persegi panjang, maka luas alasnya panjang kali lebar dikali tinggi prisma atau tinggi baloknya tersebut. Maka volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, yang ketiga ada volume prisma segitiga. Ini yang membedakan tadi ya. Kalau volume prisma tadi kan luas alas kali tinggi. Kalau prismanya berbentuk segitiga, maka luas alasnya kita menggunakan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Seperti itu. Jadi tergantung alasnya berbentuk apa. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma itu secara umum diperoleh rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Ya, mengapa dikatakan ini luas permukaan? Jadi luas permukaan yang dimaksud itu karena masing-masing bangun itu kan memiliki bangun ruang itu kan memiliki bangun datar yang membentuknya sehingga menjadi bangun ruang. Nah, luas permukaan itu kita akan menghitung seluruh bangun datar yang membentuknya menjadi bangun ruang. Jadi ini nek dioncei ya, kalau bahasa Jawanya itu dioncei. Jadi itu ada prisma segitiga, ada kubus, ada balok, nek dioncei atau dibuka itu seperti itu. Nah, kita kan hitung keseluruhan, luas bangun datarnya itu. Nah, daripada kita mencari satu persatu ya, tiap sisinya kita akan mencari secara global menggunakan luas permukaan. Luas permukaan yang akan kita bahas pertama yaitu kubus. Nah, luas permukaan kubus itu kita peroleh dari luas alas dikali sisi. Nah, luas alas kubus itu kan
R pangkat 2 atau rusuk dikali rusuk karena bentuknya persegi. Padahal sisinya ada 6. Maka luas permukaan kubus adalah 6 dikali rusuk pangkat 2. Seperti itu karena sisinya ada 6. Yang kedua, kita berlanjut ke luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu diperoleh dari 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini seperti rumus yang turunan tadi ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi ya, seperti itu. Ini turunan dari luas permukaan prisma yang ada di atas tadi. Yang ketiga adalah luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma tadi kan ada rumus umumnya itu 2 kali luas alas kali keliling alas kali tinggi. Nah, ini yang saya tandai luas alas dan keliling alas itu disesuaikan. Maksudnya bagaimana? Disesuaikan dengan alasnya. Apakah bentuk segitiga, apakah bentuknya segi 6 atau segi 5 seperti itu. Jadi disesuaikan. Agar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Volume dan luas permukaan bangun seperti pada gambar di bawah adalah titik-titik. Oke, kita akan membahasnya ya. Oke, untuk soal pertama, di situ ada soal volume dan luas permukaan bangun seperti pada gambar di bawah adalah, berarti kita diminta untuk mencari volume dan luas permukaannya. Pertama yang harus kita cari tahu apanya dulu, kita harus mencari tahu apa yang diketahui dari soal. Ya. Yang diketahui adalah itu ada sebuah gambar kubus. Nah, ada 23 cm itu apanya? Itu adalah rusuk. Rusuk atau biasa disingkat dengan R itu ada 23 cm. Oke, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume kubus. Oke, kita akan menjawab satu persatu ya. Oke, kita jawab yang pertama dulu untuk luas permukaan kubus. Rumusnya tadi apa? 6 kali R pangkat 2 atau R kuadrat atau 6 kali rusuk kali rusuk. Ya, rusuk kali rusuk ini kita jadikan rusuk pangkat 2. Seperti itu. Karena rusuk kali rusuk artinya sama juga dengan rusuk pangkat 2. R itu rusuk ya. Oke, sampai sini tinggal kita masukkan. Kenapa ada 6? Karena sisi dari permukaannya kubus, jadi kubus itu kan terdiri dari 6 sisi, makanya rumusnya 6 kali rusuk pangkat 2. Luasnya kan rusuk pangkat 2. Berarti 6 dikali rusuknya berapa? 23 kuadrat. Oke, kalinya kuadrat atau pangkat 2 ini dikerjakan dulu, berarti ini turunkan dulu. 6 dikali 23 pangkat 2 atau 23 dikali 23. 23 kali 23 berapa? 529. Kalau sudah dihitung 6 kali 529 hasilnya 3174 cm persegi. Kenapa persegi? Karena luas ya. Kalau luas berarti satuannya menggunakan persegi. Dan untuk yang kedua, kita akan mencari volume kubus. Apa rumus volume kubus?
Tadi R kali R, rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Rusuknya tadi berapa? Ada 23 cm. Berarti 23 pangkat 3 atau 23 kali 23 dikali 23. Hasilnya berapa? 23 dikali 23 dikali 23 hasilnya 12.167 cm apa? Kubik. Karena yang dimaksud ataukah yang ditanyakan adalah volume. Inilah hasilnya untuk luas permukaan dan juga untuk volume. Contoh soal yang kedua. Sebuah balok memiliki panjang 28 cm, lebar 14 cm, dan tingginya 12 cm. Maka tentukan volume dan luas permukaan bangun tersebut. Oke, kita lanjut bahas ya. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya. Oke, di soal nomor 2 ini ada sebuah soal. Sebuah balok memiliki panjang 28 cm, lebar 14 cm, dan tingginya 12 cm. Maka tentukan volume dan luas permukaan bangun tersebut. Oke, sama halnya tahap yang harus kita lakukan sebelum pengerjaan yaitu mencari tahu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah tadi ada balok dengan panjang balok, P artinya panjang ya. Panjang balok 28 cm, lebar balok, L artinya lebar, balok itu ada 14 cm. Kemudian tinggi balok ada 12 cm. Kemudian yang ditanyakan yaitu luas permukaan dan volume balok. Oke, sama ya soalnya. Berarti kita tinggal menjawab. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita kerjakan satu-satu. Yang pertama kita akan mengerjakan untuk mencari luas permukaan balok. LP artinya luas permukaan ya. Luas permukaan balok apa tadi rumusnya? Luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ya. Semuanya ikut. Panjang lebar 2 kali 2 kali. Oke, kalau sudah kita tinggal masukkan 2 kali panjangnya berapa? 28 dikali 14 ditambah 28 dikali 12 ditambah 14 dikali 12. Oke, ini panjang, lebar, panjang, tinggi, lebar, tinggi. Sampai sini ya, dipahami dulu. Kalau sudah kita hitung yang ada di dalam kurung dulu, berarti 2-nya diturunkan. 28 dikali 14 hasilnya 392. Ditambah 28 dikali 12 hasilnya 336. Ditambah 14 kali 12 hasilnya 168. Oke, kalau sudah kita turunkan lagi 2 kali, karena ini dalam kurung berarti harus dihitung dulu. 392 ditambah 336 ditambah 168 hasilnya 896. Oke, kalau sudah kita hitung 2 dikali 896 hasilnya 1792 cm persegi. Ini hasilnya untuk luas permukaan. Sedangkan untuk yang kedua, untuk volume balok
dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi 28 cm dikali lebarnya 14 cm dikali tingginya 12 cm. Oke, 28 dikali 14 hasilnya 392 dikali 12. 392 dikali 12 hasilnya 4704 cm kubik karena volume. Jadi volume balok tersebut adalah 4704 cm kubik. Oke, ke contoh soal yang ketiga. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 13 cm, 12 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Coba disimak ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di situ ada sebuah soal. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan ukuran 13 cm, 12 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka tentukan luas permukaan prisma tersebut. Oke, berarti kita akan mencari tahu apa yang diketahui dulu ya. Oke. Yang diketahui dulu yaitu sisi-sisi segitiga ya. Sisi segitiga itu ada 13 cm, kemudian 12 cm, dan 5 cm. Oke. Kemudian yang diketahui lagi adalah tinggi prisma. Tinggi prismanya itu 20 cm. Tinggi prisma ini juga bisa dikatakan sisi tegak pada prisma ya. Rusuk maksudnya panjang rusuk tegak pada prisma. Oke. Kemudian yang ditanyakan itu luas permukaan ya prisma. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab. Oke, luas permukaan prisma tadi diperoleh rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi ya. Keliling alas kali tinggi. Oke. Kita turunkan, kita masukkan ya 2 dikali luas alas. Kita lihat alasnya tadi bentuknya apa ya, itu berbentuk segitiga karena apa tadi dari soal diketahui, maka luas alasnya kita menggunakan rumus luas segitiga. Apa rumus luas alas segitiga? Yaitu setengah kali alas kali tinggi ditambah keliling alas. Keliling alasnya berarti kita mencari menggunakan rumus keliling segitiga. Apa keliling segitiga? Yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C kali tinggi prisma ya, tinggi prisma. Oke, kalau sudah kita masukkan, berarti ini 2 dikali setengah kali alasnya berapa? 12 dikali tingginya 5 cm ditambah ketiga sisinya, berarti 13 ditambah 12 ditambah 5 cm ya, yang ini sisinya dikali tinggi prismanya ada 20 cm. Oke, kalau sudah, kita menghitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti yang tidak di dalam kurung kita turunkan dulu. Berarti 2 dikali setengah kali 12 dikali 5. Biar lebih mudah nanti 1 dikali 12 dikali 5 dibagi 2. Hasilnya 30. Ditambah 13 ditambah 25 ditambah
13 ditambah 12 ditambah 5 itu hasilnya juga 30 dikali 20 tinggi prismanya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal menghitung ya. Berapa? Berarti 2 dikali 30. Hasilnya berapa? 60. 60 ya. Ditambah 30 kali 20 hasilnya 600. Maka luas permukaan prisma di atas adalah 60 ditambah 600 hasilnya 660 cm persegi. Seperti itu. Ini hasilnya. Contoh soal yang keempat, sebuah prisma segitiga panjang alasnya 18 cm dan tingginya 15 cm. Jika tinggi prisma 26 cm, maka tentukan volumenya. Cara pengerjaannya simak baik-baik ya. Soal yang keempat, itu ada sebuah prisma segitiga memiliki panjang alas 18 cm dan tingginya 15 cm. Jika tinggi prisma 26 cm, maka tentukan volumenya. Ya, oke. Sama, kita akan mulai untuk mencari tahu apa yang diketahui terlebih dahulu ya. Nomor 4 ya, yang diketahui. Yaitu tadi prisma segitiga ya. Prisma segitiga. Mengapa segitiga? Karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Dengan panjang alas, P itu panjang ya, 18 cm. Kemudian tinggi alas itu 15 cm. Dan tinggi prisma itu ada 26 cm. Oke, ini yang diketahui dari soal tersebut. Yang ditanyakan adalah volume prisma. Oke, langsung kita kerjakan saja ya. Volume prisma tadi dapat kita temukan dengan menggunakan rumus luas alas kali tinggi. Luas alasnya ini tergantung bentuk alasnya. Karena bentuk alasnya segitiga, maka luas alasnya kita menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Ini adalah luas untuk segitiga dikali tinggi prisma. Ya. Oke, kita masukkan setengah kali alasnya berapa? 18 dikali tingginya 15 cm dikali tinggi prisma 26 cm. Oke. Kalau sudah kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, ya. Oke, karena ini bisa disederhanakan ya, ini dicoret-coret ya. 18 dibagi 2 mendapat 9, 2 dibagi 2 mendapat 1. Habis ya, 1 bagi 1 habis. Atau ini kalian juga bisa peroleh dengan mengkalikan 1 dikali 18 dikali 15. Nanti ketemu 270 dibagi 2 ya. Hasilnya sama, yaitu hasilnya 135 cm dikali 26. Hasilnya berapa? 3510 cm kubik karena volume. Inilah volume untuk jawaban soal nomor 4. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Semangat belajar di rumah, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.